Oke teman-teman, jadi hari ini sesuai janji saya akan berbicara tentang overview gimana supaya bisa masuk ke tech company sebagai software engineer. Kontennya bakal lebih fokus ke software engineering. Jadi kalau misalnya mau masuk sebagai product manager, sebagai data engineer, sebagai data scientist, mungkin kontennya ini tidak terlalu cocok gitu. Tapi mungkin bisa kalau mau ikutin monggo. Gitu. Jadi mungkin kita langsung mulai aja ya. Jadi kenapa sih gitu? Why bother listening? Kayak ini random youtuber gitu di internet gitu kan. Padahal kan udah ada konten-konten yang sudah proven gitu, udah apa namanya, yang berbayar gitu, yang di luar negeri yang bagus gitu. Atau kayak mungkin ada beberapa yang lebih tenar gitu, yang mungkin bisa memberikan konten yang juga lebih lebih menarik gitu. Kenapa bother listening to me sih gitu? Jadi ada beberapa points. Yang pertama adalah sekarang saya menjabat menjadi VP of Engineering di Sirebox, salah satu e-groceries di Indonesia, sekarang Series C. Di mana saya berhasil menggrow timnya dari awalnya 7 orang menjadi 125 orang at the peak gitu. And why does it even matter gitu? Kenapa kayak sosokan gitu? Kenapa sih, apa hubungannya gitu? Karena ini artinya kayak saya mengikuti interview proses selama berkali-kali kan, bukan hampir lah ya, emang ratusan kali gitu. Hampir semua engineers yang kita hire di Sirebox itu most likely bakal interview sama saya gitu. Jadi saya itu tahu kandidat yang bagus itu seperti apa, yang kurang bagus seperti apa gitu kan. Dan saya juga membantu untuk membuat hiring prosesnya dari awal gitu. Karena hiring proses sebelumnya itu terlalu subjektif, saya rombak dan sehingga bisa dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Jadi nggak cuma satu yang bisa interview, bisa macam-macam. Jadi nggak terlalu subjektif. Yang kedua, saya sudah melakukan lebih dari 1000 interviews in my whole career, gitu, 350 interviews ketika saya masih kerja di Facebook dulu di Amerika, di Silicon Valley. Sekitar mungkin 500-an di interviewing.io. Saya menjadi interviewer profesional, ngajarin orang supaya bisa masuk FANG company di US. Dan sisanya kayak beberapa ratus untuk interview orang-orang supaya bisa masuk Sirebox gitu. Dan other companies juga, kayak saya membantu companies yang saya coach, yang saya advise untuk bisa masuk company mereka, itu juga saya pokoknya total lebih dari 1000 interviews gitu. Saya udah nge-coach lebih dari 200 orang untuk bisa masuk FANG. FANG itu adalah Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google gitu. Dan sukses rate saya selama ini itu 80% gitu. Jadi kalau kalian bisa mendapatkan interview di FANG, maksudnya dapat interviewnya aja gitu, 80% kemungkinan kalau mendapatkan coaching dari saya itu kemungkinan bisa masuk. Tapi sebenarnya yang susah adalah dapat interviewnya itu sendiri gitu kan, karena kita orang Indo agak susah dapat interviewnya. Cuma kalau dapat, you work with me, you'll get it. Terus saya juga meng-coach beberapa companies, jadi advisors gitu. Istilah kerennya CTO as a service atau fractional CTO gitu. Dan saya bantu nge-build hiring prosesnya mereka dari awal gitu. Jadi misalnya mereka awalnya nggak tahu caranya hiring kayak gimana, mungkin awalnya kayak ngobrol-ngobrol aja dan kayak gut feeling aja nih kayak orangnya bagus deh atau gimana gitu. Saya bantu supaya bikin proses yang lebih objektif gitu. Sehingga ada kemungkinan mungkin gitu di antara kita ada yang mau masuk company yang mungkin sudah pernah saya coach. Jadi materi yang akan saya bagikan hari ini itu bakal sangat relevan gitu. Dan selain itu juga saya sendiri juga sebagai selain dari coach, saya kan juga recently habis job searching gitu. Dan saya juga sudah mendapatkan offer gitu dari beberapa company di Amerika yang total annual salary-nya, annual compensation lah gitu, bukan cuma salary, adalah 500.000 sampai 700.000 dolar. Itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 10 sampai 11 miliar per tahun lah gitu. Masih belum setara sama yang di TikTok punya lah gitu, cuma ya lumayan mendekati gitu. Jadi ini buat yang kelima ini membuktikan bahwa kayak saya juga mempraktekkan kok apa yang saya ajari dan terbukti nih masih bisa dapat offer
Padahal sekarang tuh di dunia ini kan lagi tech recession ya, lagi layoff di mana-mana gitu. Jadi sekarang tuh justru lebih ke arah sekarang tuh advantage-nya dari segi company gitu. Company itu bisa ngebayar murah gitu. Karena apa? Karena supply-nya banyak, lagi banyak engineer yang lagi di layoff gitu. Jadi mereka sebenarnya bisa bayar murah, dan even despite that saya masih bisa mendapatkan offer $700.000 gitu. Saya juga ada track record, jadi ini kayak nggak cuma asal-asal abal-abal aja. Ini tertulis bahwa ada apa ya, review dari menti-menti saya gitu, bahwa kayak mereka berhasil mendapatkan offers. Ini yang atas kebetulan dia masuk di Apple. Awalnya dia sama sekali nggak bisa sistem desain, sampai akhirnya dapat masuk offer di Apple. Yang sebelah kanan ini bisa dilihat track recordnya, dari awalnya dia nggak bisa ngoding, dari awal sistem desainnya jelek gitu, sampai akhirnya codingnya masuk, sistem desainnya masuk gitu, sehingga mendapatkan offer $350.000 dari Amazon. Terus juga yang ini, yang bawah, mereka interview ke Facebook dan dapat offer $200.000 sebagai IC6 waktu itu. Jadi gitu, kenapa why bother listening to me at all gitu. Tapi mari kita lanjutkan ke material utamanya gitu. Jadi materi kali ini itu saya akan outline overview aja. Jadi nggak terlalu details, tapi juga nggak terlalu nyampah gitulah, supaya nanti kita ada bayangan software engineering interview itu prosesnya seperti apa sih gitu, dan apa yang penting, dan kita harus mulai fokus kemana. Dan kita expect-nya tuh butuh waktu berapa lama supaya bisa dapat offer gitu. Jadi pertama kita harus tahu kayak company itu mencari apa gitu. Kenapa kita harus tahu company mencari apa? Karena interview kan tujuannya sebenarnya untuk company gitu kan. Untuk company supaya tahu kita tuh skillnya seperti apa gitu. Mereka pasti mencari sesuatu dari kita gitu, entah gimana caranya. Sehingga kita harus tahu sebenarnya tuh company mencari apa gitu. Dan mungkin tidak terlalu straightforward, akan saya jelaskan gitu. Nah, company itu sebenarnya cuma mencari 3 hal sih gitu: micro skill, macro skill, sama soft skill. Micro skill itu adalah kayak kamu bisa mengaccomplish barangnya nggak, barang yang diberikan pada dirimu nggak gitu. Kasar-kasarnya kayak kamu tuh bisa ngoding nggak sih gitu. Macro skill, can you build a solution? Kasar-kasarnya kamu tuh bisa mikir nggak sih gitu. Kalau dikasih pertanyaan besar, contohnya desain a Twitter gitu, kamu bisa mikirin nggak, bisa nge-breakdown pekerjaan itu menjadi kecil nggak gitu. Apakah kita bisa mendefine kayak ini communications antara komponennya seperti apa. Dan yang terakhir soft skill gitu, bahwa kita tuh bisa nggak sih kerja bareng sama tim yang udah ada sekarang gitu. Karena software engineering itu walaupun ya technically cukup dalam, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa software engineering semakin kita senior, makin it's all about human, less about like computer gitu. Jadi soft skill tuh bakal super penting. Dan ini bisa dilihat gitu kayak dari micro skill, gimana sih kita company itu tahu bahwa micro skill kita bagus gitu ya, dengan cara coding, actually ngoding gitu kan, atau kayak kita tunjukin bahwa kita bisa live debugging atau code review gitu. Dan kadang-kadang tuh codingnya itu mungkin nggak sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan tiap hari, day to day kita mungkin akan berbeda dengan interview kita. Tapi ya mau gimana lagi, kan kita sebagai company emang harus memberikan suatu tes kan gitu, biar tahu kalian tuh micro skillnya bagus apa enggak gitu. Ya daripada nggak ada sama sekali, mending kita bikin some proxy gitu, sebuah apa ya, kayak sampingan lah gitu, kayak yang menyerang secara tidak langsung untuk tahu bahwa oh kalian tuh bisa nggak sih ngoding gitu. Macro skill itu ada sistem desain atau problem solving gitu. Sistem desain tadi sudah saya jelaskan, contohnya kayak kamu bisa nggak sih desain Twitter gitu. Atau macro skill mungkin problem solving. Contoh-contoh pertanyaan problem solving itu kayak gimana? Misalnya gitu, yang mungkin praktikal aja ya gitu ya, yang sangat praktikal. Diberikan 7 driver, 5 order yang diberikan 5 driver, 7 order yang harus di-deliver di titik A, B, C, D, E, F, G gitu. H7 ya, F, G deh gitu. Tolong tentukan driver mana akan membawa order mana gitu supaya paling efisien gitu kan. Itu problem solving gitu. Itu juga harus ngoding. Soft skill ini juga salah satu yang paling penting gitu. Makanya kayak ada macam-macam gitu, dan soft skill ini bakal berbeda dari satu company dan company lain yang akan kita bahas habis ini.
Jadi let's go through interview type based on waktunya ya, chronologically kita bakal mulai dari mana dulu gitu sampai nanti akhir-akhir. Yang pertama, interview bakal mulai dari HR interview. Jadi jangan menyepelekan HR interview gitu. Saya personally itu pernah gagal di HR interview gitu. Alasannya adalah karena dia tuh tidak yakin bahwa saya tuh masih bisa ngoding, karena 2 tahun terakhir kan saya posisinya manajemen, apalagi VP of Engineering gitu yang ngurusin 100-an orang. Jadi dia tuh nggak percaya saya tuh bisa ngoding, langsung ditolak gitu dari HR. Padahal dia belum sempet ngetes saya bisa ngoding apa enggak gitu. Padahal saya setiap hari kayak lead code, dan saya juga punya side project gitu. Jadi coding skill saya nggak jelek-jelek amat sebenarnya, cuma udah langsung judgmental aja gitu. Nah, jadi HR interview ini tuh proper interview ya, jadi nggak cuma buat formalitas. Jadi tolonglah baik-baik hati dengan tim HR, jangan dikasarin gitu. Mereka tidak lower than us. Mereka itu they are human too lah gitu. Jadi penting HR interview, tolong diseriusin. Yang akan dibahas di HR interview itu lumayan banyak gitu. Yang pertama CV, di-matchin gitu antara skillnya kita dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya mungkin nggak terlalu pas walaupun kita jadi backend engineer, tapi kita biasanya pakai PHP, mereka mintanya Golang gitu. Mungkin nggak terlalu pas gitu. Kalau saya sih personally, saya nggak apa-apa asalkan kamu fundamentalnya oke. Saya sih oke kalau kamu nggak bisa Golang, tapi kamu bisa PHP, yuk gas masuk gitu. Cuma nggak semua company mau kayak gitu. Salary expectations juga agak agak sensitif ya, karena kalau salary-nya ketinggian, misalnya salary-nya udah sampai level senior tapi kita cuma meng-hire yang mid level, ya mungkin nggak masuk. Tapi kalau salary-nya kerendahan, nanti kayak kita sedih gitu kok digaji kecil gitu kan. Ini salary expectation ini agak-agak brengsek gitu. Mungkin saya akan membuat sebuah sesi lain gitu untuk negosiasi salary, supaya bisa membantu teman-teman mendapatkan salary yang lebih bagus. Terus juga kalau mau kerja di luar negeri, visa is gonna be a problem, right? Apalagi di Amerika sekarang visa lagi susah banget buat kerja di sana gitu. Tadi saya bilang culture fit. Ini untuk ngecek kalian tuh sebenarnya tuh pengen nggak sih masuk company ini, atau kayak asal aja pengen apply gitu. Terus kayak bullshit nggak sih, kayak ini kalian bener-bener yang ngerjain atau sebenarnya kalian cuma cerita dari teman kalian sebenarnya ngerjain, bukan kalian ngerjain, cuma kalian ngeritain project itu gitu kan, ngeklaim itu project yang bikin kalian gitu. Itu yang dicek juga di HR interview. HR kan sudah menginterview banyak orang, jadi mereka punya some kind of gut feeling lah, ini tuh kayak gimana sih, ini orang nih bener nggak sih, bullshit nggak sih gitu. Dan satu hal yang interesting di Indonesia, saya lihat bahwa ada namanya psikotes gitu. Di luar sana tuh gak ada psikotes gitu. Yang saya tahu cuma di Indonesia doang, ajaibnya gitu kan. Nah, saya juga gak tahu gunanya apa gitu, jujur. Tapi ada aja gitu. Terus yang nomor 6 ya tadi sama, bullshit. Kita tuh sebenarnya tuh ngerjain project ini apa enggak, itu yang akan dicek sama HR interview. Again, saya mau elaborate bahwa HR interview penting gitu. Jangan take it lightly. Karena emang penting. Screening biasanya itu dilakukan secara otomatis gitu, tidak ada orang yang melakukan screening biasanya gitu. Tujuan dari screening apa sih gitu? Nah, kalau company-nya itu lumayan terkenal gitu, biasanya banyak kan yang apply, ribuan bisa per hari gitu. Kan kita nggak mungkin ya sebagai software engineer yang kerja di company itu ya full time bantu interview aja gitu. Kita kan juga harus ngoding bikin produknya. Sehingga yang dilakukan adalah kayak gimana cara nge-minimize dan gimana cuma dapat orang-orang yang kayak qualified untuk this job gitu. And caranya gimana? Caranya ya pakai automated test. Nah, sayangnya automated test itu ya terbatas gitu apa yang bisa di-automate gitu kan. Makanya banyak yang menggunakan tes-tes yang macam LeetCode dan HackerRank gitu. Walaupun sekarang kayak misalnya tes front end pun sudah bisa disupport ya. Contohnya saya barusan interview itu saya dites untuk bikin React komponen, bikin stopwatch gitu, dan itu ada unit testnya yang kayak saya harus make sure structure-nya tuh cukup bener sehingga ketika di unit test dia matching up and works. Menarik. Tapi ini problemnya adalah untuk tes ini kita nggak bakal ngetes orang yang copy paste. Jadi kalau misalnya ada solusi dari mana gitu, itu nggak bisa. Kita nggak tahu nggak tahu ini orangnya tuh ngopi atau enggak. Tolong jangan copy paste gitu, karena toh nanti bakal dites juga.
Jadi don't waste our time lah gitu. Maksudnya kalian jangan waste waktu kalian, sebagai hiring manager juga jangan waste the hiring manager's time juga gitu. Lanjut. Nextnya coding itu ada dua. Yang pertama tuh algoritma struktur data sama coding yang lebih related sama jobnya. Misalnya kalau dari front end ngoding React atau JavaScript gitu. Nah, orang-orang pasti suka bertanya gitu, kayak yang sudah berpengalaman di software engineering for a while gitu. Ini orang-orang kenapa sih ngetes algoritma dan struktur data gitu kan? Kan day to day nggak dipakai. Biasanya algoritma dan struktur data itu sudah ada API-nya atau sudah ada tools-nya gitu. Jadi kita nggak usah bikin dari awal gitu. Kenapa perlu gitu? Nah, jawabannya sih dua gitu. Yang pertama adalah sama kayak rumah gitu. Kalau fundamental udah bagus, kalau atasnya mau diganti-ganti kayak gimana, mau di model seperti apa, mau dipercaya seperti apa, itu gampang gitu, asalkan kerangkanya dan fundamental sudah bagus gitu. Similarly, kalau masalah software engineering gitu, software engineering kan move-nya tuh cepet banget ya gitu, kayak AI cepet banget, front end development cepet banget itunya, perkembangannya, berganti-ganti tools-nya gitu. Kalau fundamentalnya kurang gitu, nanti mereka nggak bisa catch up gitu karena sudah terlalu terpaku terhadap satu tools gitu kan. Dan itu yang dikhawatirkan dari company-nya. Jadi ini mungkin kenapa kayak lulusan bootcamp gitu atau freelancers atau bukan freelancer untuk yang otodidak itu bakal susah gitu kan, karena kalau otodidak atau bootcamp ya biasanya nggak belajar fundamental, biasanya langsung belajar tools supaya bisa langsung dipakai sama industri gitu. Dan biasanya mereka akan kewalahan dengan hal ini, dengan masalah algoritma dan struktur data. Tapi jangan khawatir gitu, karena banyak solusi, banyak tempat buat belajarnya gitu. Ini contohnya saya kasih dua, ada LeetCode dan ada Toki.id. Ini dibikin oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia. Di mana kita tuh di tim Toki membuat sebuah website supaya kita orang Indonesia bisa belajar algoritma dan struktur data secara gratis dan secara bertahap. Jadi monggo tinggal dibuka aja linknya. Ini lengkap banget. Bisa belajar algoritma dan struktur data dari cupu menjadi suhu. Gitu. Dan tadi sudah saya bilang yang kedua itu berhubungan dengan role. Jadi kalau misalnya kita apply posisi front end, ya nanti bakal belajarnya React, bakal ditesnya React, bakal ditesnya JavaScript, closure, scoping gitu-gitu. Buat ngecek nih orang sebenarnya beneran pernah ngoding React nggak sih gitu, atau bohong aja gitu. Nah ini biasanya lebih menyenangkan karena lebih relevan pertanyaannya dan engagementnya terhadap apa yang akan kita lakukan day to day tiap hari. Habis itu lanjutnya adalah akan ada interview namanya sistem design, yang tadi seperti saya bilang sistem design contohnya desain Twitter gitu. Dan jawabannya yang di-expect seperti apa sih ya? Jawabannya itu bakal dua arah gitu. Jadi kita bakal harus mencari bagian requirement-nya, Twitter mau bikin apanya nih gitu, newsfeed-nya, mau bikin composer-nya, mau bikin like and follow-nya, mau bikin sharing-nya, mau bikin display-nya gitu kan. Itu nanti jadi ada lebih arah, ada diskusi dua arah gitu. Dan kita nanti di-expect untuk membuat solusi end-to-end gitu. Jadi kayak ntar dari front end-nya kira-kira kayak gimana, dia front end-nya bakal berbicara dengan API apa, terus nanti bakal berbicara dengan service apa, service ini bakal berbicara dengan database seperti apa, database-nya nanti in memory kah atau SQL kah, NoSQL kah, dan database ini juga nanti data skemanya seperti apa gitu-gitu. Jadi itu yang di-expect dari sistem desain. Satu hal yang cukup penting dari sistem desain adalah trade-off. Jadi di sistem desain ini tidak cukup kita itu come up with one solution. Kita harus come up with multiple solutions. Jadi misalnya nih, kita dipertanyakan untuk bikin Twitter gitu. Nanti kita ketika untuk mendesain database-nya itu kita harus consider multiple database, misalnya in-memory database, time series database, SQL database, NoSQL database gitu. Jadi tidak cukup kita cuma come up with ntar pakai NoSQL, ntar pakai SQL gitu. Kita harus come up with multiple options, karena kalau kita sudah ada di software engineering for a while, kita tahu bahwa semua tools itu ada pros and cons-nya. Nggak ada satu tools yang kayak bener-bener bagus untuk semua macam solusi, itu pasti ada pros and cons-nya. Dan tiap tools bagus untuk just
some specific use case. Trade-off sangat penting di sistem desain, jangan lupa. Terus terakhir behavior ini kayak bisa macam-macam banget gitu, karena behavior questions untuk company yang values-nya itu adalah customer obsessed, itu bakal beda dengan company yang full of integrity, yang lebih misalnya lebih ke arah frugality gitu, bakal beda dengan company yang fokusnya ke arah growth gitu. Jadi behavior ini saya tidak punya spesifik tips for now gitu, cuma on a high level behavior itu dibagi jadi dua. Jadi behavior itu kita either nge-prepare pertanyaan untuk yang hal-hal yang sudah pernah kita lakukan gitu. Jadi kita suruh menceritakan, dulu tuh kalian pernah nggak sih ngerjain project yang kerjanya lebih dari 3 orang gitu misalnya. Atau yang kedua, mereka akan mempertanyakan hypothetical questions gitu. Jadi kayak, kalau kamu misalnya ada situasi di mana bekerja sama-sama PM tapi PM-nya brengsek, what are you going to do? Gitu. Misalkan, dan itu kayak hipotetikal dan kamu harus menjawab kayak kira-kira aku bakal kayak gini gitu kan, nggak pernah terjadi cuma sepertinya bakal kayak gini gitu. Behavior biasanya ya cuma 2 jenis itu nanti, tapi pertanyaannya bisa macam-macam banget dan itu sangat bergantung sama company kayak gimana. Best resource untuk behavior menurut saya adalah YouTube channel ini, dan YouTube video ini specifically, monggo ntar dibuka saja sendiri. Ini menunjukkan caranya menjawabnya gitu, cara menjawab behavior questions, bagus banget. Terus komposisinya seperti apa, ini bakal beda-beda gitu, nanti monggo dilihat sendiri aja. Ini bakal depends on level gitu ya, jadi intern komposisinya bakal beda sama junior, beda sama senior, beda sama staff, beda sama manager. Ini tinggal komposisi interviewnya aja, pertanyaannya apa aja, itu bakal beda-beda. Hal yang lain yang cukup penting juga adalah untuk marketing gitu. Menurut saya ini justru yang paling susah gitu, apalagi sekarang dimana tech lagi recession ya, jadi lagi nggak pada hiring. Jadi how do we make ourselves stand out dibanding sama orang lain? Menurut saya salah satu yang paling penting adalah bikin CV yang bagus gitu. Nanti akan saya jelaskan salah satu contoh CV yang bagus kira-kira seperti apa. Agak narsis mungkin pakai CV saya, tapi bear with me. Terus bisa juga di LinkedIn tolong kalau belum punya LinkedIn, bikin LinkedIn, penting banget gitu. LinkedIn ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan gitu untuk marketing ourselves. Yang pertama, profile kita obviously dibikin yang bagus. Kalau teman-teman lihat profile saya, jangan dicontek gitu. Profile saya itu emang dipakai supaya saya bisa gampang hiring gitu, bukan supaya orang-orang hire saya. Jadi makanya agak nyampah gitu sih, biar profile saya ini terlihat fun gitu kan. Jadi orang-orang melihat saya, saya ini orang yang fun to work with gitu. Tapi tolong jangan dicontek kalau misalnya kalian job searching gitu. Terus juga bisa di LinkedIn ini bisa ngecek job opening, tinggal kayak pakai search bar, cek aja job opening gitu, software engineering di Singapura with 3 years of experience, whatever, ada di search barnya, langsung aja apply di sana, works well juga. The other way di LinkedIn juga kayak kalau misal lagi scrolling LinkedIn gitu, jadi jangan Twitteran aja, jangan Facebookan aja, jangan TikTokan. Kadang-kadang scrolling LinkedIn, kadang-kadang lihat tuh ada tuh recruiter lagi nyari posisi, bisa apply di sana. Langsung message aja recruiter is very open. The other thing, job portal for sure, misalnya Google ada atau Gojek gitu, ada Gojek/careers gitu, bisa apply di sana. Headhunter itu a really good tool, a really good person to work with. Tenang aja, jangan khawatir, kalian tidak perlu bayar headhunter, karena headhunter itu dapat duit dari company-nya, bukan dari kandidatnya. Terus yang terakhir, email reach out. Jadi mungkin kadang-kadang kita akan mendapatkan email gitu dari recruiter bahwa kayak kamu mau nggak kerja di Google, kamu mau nggak kerja di Gojek, kamu mau nggak kerja di this random company yang kamu nggak pernah dengar. Jangan di-delete gitu, ditanggapin aja thank you, aku sekarang nggak lagi nyari opportunity gitu, tapi thank you ya gitu, dan itu disimpan aja di email, dilabelin kayak labelin terus di archive. Eventually nanti ketika kita mau nyari pekerjaan, kita buka label itu, bisa kita email lagi gitu. Mungkin mereka tuh sudah tidak ada di company yang sama, tapi mereka kemungkinan besar masih menjadi recruiter, dan mereka bisa menawarkan kayak aku udah nggak di Uber lagi nih, kamu mau kerja di Lyft nggak? Bisa aja kayak gitu.
Terus ini salah satu contoh CV yang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena hasilnya gitu. Typically CV itu biasanya sukses rate-nya sekitar 5%-an gitu. Jadi dari 100 aplikasi mungkin bakal dipasin dan dibaca oleh 5 recruiter gitu. Kebetulan dari 100 company yang kita apply mungkin 5 kita dapat interviews, dan syukur-syukur kita dapat offer dari 5-5-nya, paling cuma dapat 1 atau berapa gitu. Buat case-nya saya dapat 18 interview dari 3 companies yang saya kasih resumenya. Kebetulan juga dapat 6 offer dari 18 interviews itu. Jadi ini CV saya mendapatkan passing rate lebih dari 50%. Jadi 10 kali lipat lebih baik daripada biasanya. Dan detailnya seperti ini sih. Basically kayak konteksnya lengkap gitu. Jadi ada ini. Jadi ada ini nih. Kontaknya ya, location saya di mana, nomor HP saya, dan detail website, dan supaya orang kalau mau kontak saya gimana. Terus ini start selalu dari work experience ya, jangan start dari sekolahnya di mana, projectnya apa, nggak penting. Yang penting kayak work experience, start with that. Terus habis itu title gitu kan, dan yang penting adalah ketika poin-poin yang akan ditulis di pekerjaan itu bentuknya harus seperti ini. Verb, impact, how gitu. Jadi maksudnya gimana gitu. Verb, impact, how itu adalah kayak misalnya orang A bisa aja nulis kayak saya membuat GoPay. Udah gitu aja. Atau orang ke B juga bisa bilang bahwa saya membuat GoPay menggunakan Golang gitu. Nah, orang C itu bilangnya kayak saya meningkatkan revenue Gojek sebanyak 10% dengan membuat GoPay yang diimplementkan menggunakan Golang. Jadi bisa dilihat bahwa bentuk kalimatnya itu adalah verb, menaikkan revenue, memimpin pekerjaan, led or implemented or whatnot gitu, implemented GoPay. Impactnya apa? 10% revenue. Caranya gimana membuat GoPay gitu. Dan syukur-syukur kalau kita bisa masukin teknologi stack-nya gitu. Misalnya tadi mengimplementnya menggunakan Golang misalnya gitu kan. Kadang-kadang nggak bisa masukin teknologinya, cuma lebih baik kalau ada teknologinya supaya recruiter ini bisa nge-search nih, kayak ada keywordnya gitu. Mereka tuh ngecek based on keyword kayak ini orang pernah ngerjain Golang apa enggak nih. Itu bisa ditulis di resumenya. Terus expected timeline-nya gimana nih, dari cupu menjadi suhu? Gimana, kapan kita at what point we are confident that we can start applying gitu. Justru kayak menurut saya sih kayak ya apply secepat mungkin gitu, karena belum tentu bakal dibalas gitu kan. Cuma kalau misalnya kita sama sekali belum ngerti fundamentals tentang software engineering gitu, bisa belajar dulu gitu, dan itu takes around 3 to 6 months. Habis itu nanti kita bakal 1-3 bulan nge-polish dan kayak apply. Habis itu nanti 1-3 bulan buat interview dan screening dan kawan-kawan gitu. Sehingga kita bisa expect sekitar 4-8 bulan lah dari kita sebelumnya nggak tahu apa-apa, atau kayak mungkin masih kurang train to interview, sampai kita bisa confident dan dapat offer. 4-8 bulan. Kira-kira kayak gitu. Jadi kayak gitu aja materi saya hari ini gitu. Nanti akan saya tambahkan beberapa materi yang lain yang lebih details masing-masing tentang coding, tentang sistem desain, tentang behavior gitu. Untuk yang mau dapat coaching langsung dari saya bisa. Again, tadi kenapa mau dapat coaching dari saya, karena saya punya 80% success rate untuk masukin orang ke FANG. Tapi ya itu, saya tidak murah, cukup mahal actually, karena kalau dilihat kan kalau kalian masuk FANG dapat duitnya segini gitu, dapat $350. Jadi kalau kalian harus bayar saya $10,000, ya it's a good deal gitu. Kalau awalnya gajinya $50,000 ya $350, $10,000 is such a good deal, right? Jadi gitu aja. I will see you folks, teman-teman, di kemudian hari. Stay coding.